Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fahria Utami akan menerangkan kasus keuangan manajemen laba dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari definisi manajemen laba, pola, serta motivasi mengapa manajer melakukan manajemen laba. Baru setelah itu, saya akan memberi contoh tentang kasus praktik manajemen laba. Oke, jadi definisi manajemen laba yaitu tindakan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitas mereka dan juga nilai pasar perusahaan. Selanjutnya, pola manajemen laba. Saya di sini menjelaskan pola manajemen laba berdasarkan Scott. Jadi, menurut Scott ada 4 pola manajemen laba. Yang pertama yaitu taking apart atau pencucian. Pada pola ini, tujuannya adalah menjadikan laba perusahaan di periode berjalan sangat rendah sehingga laba mendatang menjadi lebih tinggi. Nah, biasanya manajer melakukan pola ini dengan cara menghapus beberapa aset dan kemudian membebankan biaya-biaya yang akan datang pada periode berjalan. Lalu pola selanjutnya yaitu income minimization. Tujuannya yaitu untuk menjadikan laba periode berjalan menjadi lebih rendah dari laba yang sesungguhnya. Nah, pada umumnya hal-hal yang dilakukan pada pola ini yaitu menghapus aset modal dan juga aset tidak berwujud, biaya iklan dan juga pengeluaran untuk research and development. Pola ketiga yaitu income maximization. Tujuannya yaitu menjadikan laba periode berjalan lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya. Nah, untuk pola ini, manajer biasanya melakukan manipulasi data akuntansi dalam laporan keuangan. Dan untuk pola yang terakhir yaitu income smoothing. Tujuannya adalah untuk membuat laba relatif konsisten dari periode ke periode. Oke, ini adalah motivasi atau alasan mengapa manajer melakukan manajemen laba. Yang pertama ada motivasi bonus. Manajer melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka dapatkan berdasarkan program kompensasi perusahaan. Lalu motivasi utang. Dalam kontrak utang jangka panjang, terdapat suatu kemungkinan bahwa akan terjadi pelanggaran kontrak. Maka dari itu, manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari kemungkinan pelanggaran tersebut. Kemudian motivasi politik. Nah, perusahaan besar dengan laba yang sangat tinggi mudah sekali diperhatikan secara politis. Sehingga, manajer melakukan manajemen laba untuk mengurangi perhatian tersebut. Kemudian motivasi selanjutnya, motivasi pajak. Jadi manajer melakukan manajemen laba agar beban pajak yang dibayar perusahaan tidak terlalu tinggi. Lalu motivasi pergantian CEO. Nah, ketika CEO mendekati waktu pengunduran diri, mereka ini cenderung melakukan manajemen laba untuk meningkatkan bonus yang akan mereka dapatkan. Nah, berikut ini adalah kronologi kasus manajemen laba yang dialami PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada tahun 2017, dua anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari Rezeki, diduga melakukan praktek kecurangan dalam penjualan beras dengan memproduksi beras yang tidak sesuai dengan keterangan label. Kejadian tersebut bermula dari tanggal 20 Juli 2017. Sebagai akibatnya, harga saham Aisyah turun signifikan. Dengan adanya kejadian ini, membuat pihak manajemen perusahaan berniat untuk mempercantik laporan keuangan pada tahun 2017. Kemudian pada Desember 2018,
manajemen baru perseroan menunjuk KAP Ernst & Young untuk melakukan pengecekan kembali pada laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit oleh KAP Arianto, Amir Jusuf, dan Mawar. Ternyata setelah itu ditemukan adanya penggelembungan dana sebesar 5 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap PT 3 Pilar Sejahtera Food pada tahun buku 2017. Nah, pada laporan keuangan tersebut terdapat aliran dana dengan skema yang tidak jelas dari perseroan kepada pihak-pihak afiliasi manajemen lama. Sehingga dilakukanlah RUPSLB yang digelar oleh pihak komisaris pada Oktober 2018. Para pemegang saham yang hadir menyetujui dan memutuskan untuk membentuk manajemen baru bagi PT 3 Pilar Sejahtera Food tersebut. Selanjutnya, analisa manajemen laba. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk telah melakukan tindakan fraud, yaitu merekayasa laporan keuangan tahun 2017 dengan menggelembungkan laba bersih perusahaan dan menyebabkan harga saham perusahaan yang melonjak. Berdasarkan analisa perbandingan laporan keuangan tahun 2017 sebelumnya dengan laporan setelah disajikan kembali, ternyata terdapat penggelembungan dengan total lebih dari 5 triliun, terutama pada akun aset tetap terdapat penggelembungan sebesar 2,35 triliun, lalu akun piutang usaha sebesar 1,63 triliun, dan akun persediaan sebesar 1,31 triliun. Meningkatan piutang usaha tersebut tentu akan menyebabkan penggelembungan pada akun penjualan neto yang berselisih cukup besar, yaitu sejumlah 2,97 triliun. Nah, dari proses persidangan kasus, ditemukan adanya dugaan pelarian dana ke perusahaan milik manajemen lama yang seharusnya sebagai pihak perelasi, akan tetapi dilaporkan hanya sebagai pihak ketiga dan menggunakan dana hasil pencairan pinjaman serta deposito yang sebagai gantinya direkayasa dengan meningkatkan angka piutang usaha sebagai utang yang belum tertagih. Kemudian motivasi yang terakhir, IPO atau Initial Public Offering. Jadi perusahaan yang baru akan go public biasanya melakukan manajemen laba untuk meningkatkan nilai saham mereka di pasar. Oke, sekarang saya masuk ke contoh, yaitu kasus manajemen laba yang dialami oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Saya akan menjelaskan profil singkat perusahaannya terlebih dahulu. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi consumer goods. Nah, perusahaan ini mulai terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 dengan kode saham AISA. Seiring berjalannya bisnis mereka, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk mulai mengakuisisi beberapa perusahaan. Nah, berikut ini adalah kronologi kasus manajemen laba yang dialami PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada tahun 2017, dua anak perusahaan dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jati Sari Rezeki, diduga melakukan praktek kecurangan dalam penjualan beras dengan memproduksi beras yang tidak sesuai dengan keterangan label. Kejadian tersebut bermula dari tanggal 20 Juli 2017. Sebagai akibatnya, harga saham AISA turun signifikan. Dengan adanya kejadian ini, membuat pihak manajemen perusahaan berniat untuk mempercantik laporan keuangan pada tahun 2017. Kemudian pada Desember 2018, manajemen baru perseroan menunjuk KAP Ernst & Young untuk melakukan pengecekan kembali pada laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit oleh KAP Arianto, Amir Jusuf, dan Mawar.
Ternyata setelah itu ditemukan adanya penggelembungan dana sebesar 5 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap PT 3 Pilar Sejahtera Food pada tahun buku 2017. Nah, pada laporan keuangan tersebut terdapat aliran dana dengan skema yang tidak jelas dari perseroan kepada pihak-pihak afiliasi manajemen lama. Sehingga dilakukanlah RUPSLB yang digelar oleh pihak komisaris pada Oktober 2018. Para pemegang saham yang hadir menyetujui dan memutuskan untuk membentuk manajemen baru bagi PT 3 Pilar Sejahtera Food tersebut. Selanjutnya, analisa manajemen laba. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk telah melakukan tindakan fraud, yaitu merekayasa laporan keuangan tahun 2017 dengan menggelembungkan laba bersih perusahaan dan menyebabkan harga saham perusahaan yang melonjak. Berdasarkan analisa perbandingan laporan keuangan tahun 2017 sebelumnya dengan laporan setelah disajikan kembali, ternyata terdapat penggelembungan dengan total lebih dari 5 triliun, terutama pada akun aset tetap terdapat penggelembungan sebesar 2,35 triliun, lalu akun piutang usaha sebesar 1,63 triliun, dan akun persediaan sebesar 1,31 triliun. Meningkatan piutang usaha tersebut tentu akan menyebabkan penggelembungan pada akun penjualan neto yang berselisih cukup besar, yaitu sejumlah 2,97 triliun. Dari proses persidangan kasus ditemukan adanya dugaan pelarian dana ke perusahaan milik manajemen lama yang seharusnya sebagai pihak berelasi, akan tetapi dilaporkan hanya sebagai pihak ketiga. Selain itu, manajemen juga menggunakan dana hasil pencairan pinjaman dan deposito yang sebagai gantinya direkayasa dengan meningkatkan angka piutang usaha sebagai piutang yang belum tertagih. Dengan ini dapat ditemukan bahwa AISA atau PT 3 Pilar Sejahtera Food mengakui adanya pendapatan fiktif sebagai pendapatan dengan mencatat penjualan yang tidak memiliki substansi ekonomi, di mana penjualan tersebut dari arti ekonomisnya tidak pernah terjadi transaksinya, sehingga seharusnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan. Manajemen lama mencatat dana hasil pencairan pinjaman sebagai piutang usaha. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa manajer PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk melakukan manajemen lama dengan pola income maximization atau meningkatkan laba pada tahun berjalan lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menerangkan kasus ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.